Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Naku MPD, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 3 Kota Manado. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan segitiga restitusi modul 1.4 visi guru penggerak budaya positif. Kita akan mulai dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah alur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir validasi tindakan yang salah. Kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Sementara yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kasus yang pertama. Kasus pertama, Injil tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut contoh ceritanya. Ya, Injil, Pak Guru dengar tadi dari ketua kelas, Injil bertengkar ya dengan Sharon. Ya Pak Guru, tadi saya sangat kesal dengan Sharon. Nah, kenapa Injil kesal? Sharon terus-menerus mencontek pekerjaan saya Pak Guru, bukan hanya PR tapi juga tugas-tugas yang lain. Oh begitu ya, wajarlah jika Injil marah. Kalau Bapak juga di posisi Injil pasti akan melakukan hal yang sama. Namun apa yang kamu lakukan terhadap Sharon? Saya marah-marah, berteriak, bahkan hampir saja memukul Sharon Pak Guru. Oh begitu, pasti kamu berbuat itu karena ada alasannya. Iya Pak, saya sangat kesal dengan Sharon karena dia terus-menerus mencontek pekerjaan saya yang sudah saya lakukan dengan penuh kerja keras. Iya, wajarlah jika kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Sharon. Tapi Bapak bersyukur kamu tidak bertindak lebih jauh dan tidak sampai memukul Sharon. Nah sekarang coba kita pikirkan, apa yang kamu lakukan itu marah-marah, berteriak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai bersama. Ya betul, saling menghormati dan menghargai antar teman penting. Apakah itu penting untuk kamu? Penting Pak. Ya. Seharusnya apa yang Injil lakukan saat Injil sedang marah? Harus lebih bersabar dan menahan amarah. Nah, jadi apa kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah. Apabila ada teman lain yang juga mencontek pekerjaan saya, akan saya laporkan ke guru mata pelajaran atau ke wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan yang diambil oleh Injil. Nah, tetap semangat ya. Nah, Bapak harap kejadian ini tidak terulang kembali. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua, Nina sering terlambat datang ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Satu. Ya, Nina, Bapak dengar dari guru pikir Nina sering datang terlambat ya ke sekolah. Iya Pak, Nah, menurut ingatan Nina sudah berapa kali Nina terlambat? 5 kali Pak. Nah, apakah menurut Nina terlambat itu merupakan pelanggaran atau tidak? Pelanggaran Pak. Berbuat kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi.
Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kamu belajar dari kesalahan dan bagaimana kamu memperbaikinya. Jadi Nina, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Pak. Ya. Nina sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Nina sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak, main game online dan kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Menurut Nina, keyakinan kelas apa yang sudah Nina langgar? Disiplin, Pak. Ya. Nah, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Pak, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul, menghargai waktu itu memang penting dan sangat bermanfaat untuk kita, baik siswa maupun guru. Nah, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk guru piket. Nah, dan juga pekerjaan kita tidak akan menumpuk dan kita juga dapat melatih disiplin sejak dini. Iya, Pak, saya menyesal sudah sering datang terlambat dan saya minta maaf karena sudah sering terlambat. Ya, sikap yang sangat baik. Ya, kamu sudah meminta maaf dan juga mengakui kesalahan yang kamu buat. Nah, menurut kamu apa yang dapat kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah, Pak. Baik Nina, kamu sudah menemukan solusinya. Nah, Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu dan mengingatkan agar lebih lagi memperhatikan kamu dan juga tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Nina, sekarang kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya. Demikian pemaparan dan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.